Alhamdulillahil ahadis samad alladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa zajarna bit tafarruqi wasyiqaq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-karimul khallaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Para jamaah sholat Jumat Masjid Raya Al-Mukhlisin yang mudah-mudahan terus mendapatkan ridho dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fa inna taqwallahi azza wa jalla khalafum min kulli syai' wa laysa min taqwallahi azza wa jalla khalaf. Wa'malu li akhiratikum fa innahu man amila li akhiratihi kafahullahu tabaraka wa ta'ala amra dunya. Mari kita gigih melaksanakan perintah dan ibadah. Kita hindarkan maksiyah dan apa-apa yang dicegah untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah serta menuju kepada taqwa Allah. Jamaah yang mulia, dalam surah Ali Imran Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan jangan saling cerai-berai. Ingatlah, dulu kalian telah bercerai-berai, kemudian Allah menyatukan kalian dengan kenikmatan. Dan ketika kalian bercerai-berai, maka kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sesungguhnya berada di tepi jurang neraka. Jamaah yang mulia, kita rasakan apalagi ketika galaknya sosial media, ketika sedikit ada perbedaan, bukan kita mencari pemahaman, bahkan itu menjadi pelampiasan emosi kita untuk terus melakukan penghujatan atau terus melakukan penghinaan yang seolah-olah kita yakini bahwa kita adalah paling benar dan yang lain mesti salah. Jamaah yang mulia, Habib Umar Al-Hafidh pernah menyatakan inna wahdatal ummah laisat wahdah fil fikrah wa innama wahdah fil qulub. Sesungguhnya yang namanya bersatuan umat itu bukan bagaimana cara berpikir kita yang sama, tapi hati kita harus sama-sama baik. Karena justru Allah menciptakan perbedaan ini, ketika kita paksakan harus sama, berarti disitulah kita sudah jelas melawan takdir dan ketentuan Allah. Jamaah yang mulia, apalagi dengan permasalahan yang sangat kompleks, apalagi dengan permasalahan yang sangat melebar luas. Jangankan dalam urusan keduniaan, kepemerintahan, dalam agama saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan dan memberikan kelonggaran perbedaan itu. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman, Rasulullah menyatakan bimadza tahkum, dengan apa kamu akan mengambil hukum wahai Mu'adz bin Jabal? Karena perjalanan Yaman dan Mekah kalau harus ditempuh mungkin tidak cukup 3-4 hari saat itu dengan berkendara unta. Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman menjawab bi kitabillah, dengan Al-Quran ya Rasul. Fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, fa bi sunnati Rasulillah, dengan hadismu wahai Rasul. Fa illam tajid, kalau engkau juga tidak menemukan di Al-Quran dan kitab sunnahku,
Sa'ajtahidu ra'yi, kata Mu'adz bin Jabal, saya akan berijtihad sesuai dengan pendapatku. Kemudian generasi sahabat disambung dengan generasi tabi'in, tabi'in, dan termasuk beliau-beliau a'immatul arba'ah, madhab 4 yang termasuk diantaranya Imam Hanafi, kedua Imam Maliki, ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Di mana dalam sebuah cerita Imam Malik itu termasuk yang tidak menggunakan kunut ketika sholat subuh, karena Rasulullah tidak selalu berkunut ketika sholat subuh. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berkeyakinan meskipun tidak selalu digunakan oleh Rasulullah, tapi karena inti daripada kunut itu penting, maka Imam Syafi'i mensunnah muakkadkan doa kunut ketika sholat subuh. Jamaah yang mulia, ketika Imam Hanafi wafat, tidak lama lahirlah Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i belajar kepada gurunya yang namanya Imam Malik. Imam Malik terkenal alim dalam masalah, terutama masalah hadis, sampai-sampai Imam Syafi'i menyebutkan, idza dzukira ahlul hadis famalikun najm, kalau disebutkan bintang hadis maka guruku Imam Malik adalah berhak menjadi bintangnya. Ketika Imam Syafi'i berguru kemudian nginap di rumah Imam Malik, Imam Syafi'i diperintahkan untuk menjadi imam sholat subuh. Imam Syafi'i berpikir, biasanya aku mesti menggunakan doa kunut ketika sholat subuh, tetapi saat ini makmumku adalah guruku Imam Maliki yang tidak berkunut ketika sholat subuh. Maka Imam Syafi'i berubah haluan mengimamin sholat subuh gurunya Imam Malik dengan tidak menggunakan kunut. Suatu saat Imam Malik juga berkunjung kepada Imam Syafi'i dan sampai menginap di sana. Karena seringnya berkunjung Imam Malik sampai orang bertanya, limadza zurta Syafi'i? Kenapa engkau wahai Imam Malik sering mendatangi Syafi'i? Syafi'i itu kan muridmu, dia masih remaja. Dijawab oleh Imam Malik, zurtu li fadlihi, saya mengunjungi Syafi'i karena mulianya Imam Syafi'i. Dia sangat pintar, dia tawadhu, dia sangat bersemangat untuk ibadah. Makanya aku senang datang kepada Imam Syafi'i. Bahkan beliau menyebutkan, inna Syafi'i kasyamsi fid dunya, sesungguhnya Imam Syafi'i itu seperti mataharinya dunia. Coba kita lihat perbedaan, tapi saling memuliakan, bukan saling merendahkan. Ketika Imam Maliki menginap di rumahnya Imam Syafi'i, otomatis Imam Syafi'i menunjuk dan memohon gurunya untuk mengimamin sholat subuh. Ketika Imam Maliki mengimamin sholat subuh, Imam Maliki berpikir, saya biasanya tidak menggunakan kunut, tetapi saat ini muridku Imam Syafi'i menjadi makmumku, dia senang dengan doa kunut. Maka Imam Maliki mengimami sholat subuhnya dengan menggunakan kunut, karena menghargai perbedaan, meskipun itu hanya dengan makmum. Jamaah yang mulia, bukan hanya itu saja, Imam Syafi'i juga pernah didatangin seorang tamu yang tamu pertama bertanya kepada Imam Syafi'i, ya Syekh, saya ini suami istri, ingin ciuman di siang bulan suci Ramadan, bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Dijawab oleh Imam Syafi'i, tidak. Kemudian beberapa minggu kemudian ada tamu yang datang lagi menanyakan, saya nih suami istri, ciuman di siang bulan suci Ramadan apa diperbolehkan? Dijawab oleh Imam Syafi'i, meskipun suami istri, tapi jangan ciuman di siang bulan suci Ramadan, karena bisa merusak nilai ibadah puasa. Santrinya bertanya, kenapa ya Syekh? Dulu orang bertanya, Anda jawab boleh, tapi kemarin ada tamu yang datang, engkau jawab tidak boleh ciuman suami istri di siang bulan Ramadan. Dijawab oleh Imam Syafi'i, wahai muridku, kamu tahu dulu tamu yang pertama tanya dulu orangnya sudah tua dan dia masih menyayangi istrinya. Sementara kemarin adalah masih remaja dan saya dengar dia adalah pengantin baru. Takut saya setelah dia mencium istrinya, dia akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka tidak boleh. Anas bin Malik
salah satu sahabat yang terkenal dengan kecerdasannya, juga ketika ditanya bagaimana hukumnya membunuh orang, apakah masih bisa diampuni oleh Allah, dijawab oleh Anas bin Malik, membunuh dosa besar, tetapi karena ampunan Allah itu jauh lebih besar, maka pasti diampuni oleh Allah. Suatu saat ada tamu lagi bertanya kepada beliau, bagaimana hukumnya membunuh orang, apakah bisa dimaafkan oleh Allah? Dijawab oleh Anas bin Malik, meskipun maaf Allah itu sangat besar, tetapi membunuh itu juga sangat besar dosanya, maka akan sangat sulit diampuni oleh Allah. Santrinya bertanya, kenapa Syekh jenengan menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda? Dijawab oleh Anas bin Malik, dulu penanya pertama bertanya tentang tauhid, tentang kebesaran ampunan Allah. Sementara penanya yang kedua kemarin bertanya, saya dengar dia sedang konflik besar dengan pamannya, sehingga saya khawatirkan ketika saya jawab ampunan Allah sangat luas, dia akan mendatangi dan membunuh pamannya. Jamaah yang mulia, artinya perbedaan itu harus selalu kita maklumi. Kenapa? Jangan sampai ibadah kita, sholat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita nanti habis gara-gara kita mencemooh orang. Itu benar ya Ustadz kejadiannya. Benar pun kalau tidak ada manfaatnya, kita tidak ada niat merubah orang, itu namanya ghibah. Ghibah itu besar dosanya, sangat besar dosanya. Apa itu pengertian ghibah? Al-ghibatu dzikruka akhak ma yakrah. Apa yang engkau sebutkan orang lain menjadi benci, itu namanya ghibah. Sementara kita sudah sering menghujat, mencaci maki orang. Bukankah kita kenal Rasulullah pernah menyatakan dengan tegas kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Hei para sahabat, tahukah engkau siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata. Sahabat menjawab, wahai Rasul, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang memiliki harta benda sedikit. Karena jangankan untuk ibadah, untuk hidupnya pun dia sulit. Faqal innal muflisa min ummati mayyati bisolatin wasiyamin wazakah. Tidak seperti itu wahai sahabat. Justru orang yang bangkrut itu sesungguhnya orang yang rajin sholat, puasa dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih. Dengan kerajinannya itu dia, keluarganya dan lingkungan sekitarnya mengira dia adalah calon penghuni surga. Tetapi karena dia sudah suka menuduh orang lain, suka mengolok-ngolok orang lain, memakan harta yang bukan miliknya, pernah menumpahkan darah yang tidak menjadi haknya, memukul orang lain, maka pahala ibadah puasa, zakat dan sholatnya itu hanya untuk membayar orang-orang yang teraniaya tersebut. Diberikan hada orang ini dan orang ini. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Ketika si A, si B sudah dibayarkan dengan ibadahnya, si C belum kebayar, maka si C diambil dosanya, dan dosa itulah untuk bekal dia, yang akhirnya dia hanya tinggal dosa dan kesalahan, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Jamaah yang mulia, berangkat dari modal hadis ini, maka ayo kita yang punya hak manusia, hak Adam kepada yang lainnya, ayo kita bayarkan sebelum kita menyesal di akhirat nanti harus dibayar dengan ibadah atau kita mengambil dosa orang tersebut. Ada juga yang menyatakan orang yang berbuat zalim pasti akan menyesal, yang dizalimi pun juga akan menyesal. Yang berbuat zalim menyesal karena agungnya sesuatu yang harus dibayar. Yang dizalimi juga menyesal, ternyata begitu enaknya dibayar berkat dia dizalimin orang. Kenapa dulu dizalimin hanya sesekali dan tidak terlalu besar? Karena balasan di surga betapa nikmat dan indah. Jamaah yang mulia. Kemudian satu lagi, ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i tipe orang zuhud yang sederhana.
Beliau tidak mau dengan glamor dunia, tetapi Imam Malik dengan penampilannya yang gagah, yang mewah, sampai-sampai Imam Syafi'i memberanikan diri bertanya kepada Imam Malik, "Ya Syekh, dari mana Anda mendapatkan harta yang begitu melimpah? Apakah Anda ini sibuk dengan mencari harta?" Karena Imam Syafi'i mempelajari gurunya Imam Malik tidak banyak bekerja, tetapi kenapa hidupnya mewah dan berkecukupan? Dijawab oleh Imam Malik, "Wahai Syafi'i, aku hanya melakukan aktivitasku sehari-hari. Aku mengajar, menerima tamu, aku berdoa, beribadah. Setelah itu aku pasrah kepada Allah. Allah sudah mengirimkan harta kepadaku dengan melimpah." Imam Syafi'i belum begitu percaya. Suatu saat Imam Syafi'i bekerja, ketika di waktu senggangnya ikut memanen anggur, dan ketika anggur telah dipanen, Imam Syafi'i pulang mendapatkan sekarung anggur. Sekarung anggur itu setengah karung ditinggal di rumahnya dan setengah lagi dibawakan kepada Imam Malik gurunya. Dan di situ Imam Syafi'i ingin menjelaskan, maksudnya Imam Syafi'i ini guruku alim tapi kok sibuk nyari dunia. Dijelaskan kepada Imam Malik, "Ya Syekh, ini buktinya gara-gara saya kerja, saya dapat sekarung anggur." "Kamu dapat sekarung anggur?" "Iya, yang setengah karung saya taruh di rumah dan yang setengah karung ini saya bawa ke jenengan." Imam Syafi'i menjawab lagi, "Seandainya saya tidak kerja, pasti aku tidak akan mendapatkan anggur ini." Imam Malik dengan tersenyum, "Wahai Syafi'i, kamu kerja, kamu mendapatkan anggur. Anggur yang kamu ditinggal di rumah bagianmu setengah karung. Ternyata saya diam di tempat di sini, saya juga lagi pengen anggur. Saya tidak bekerja, kamu juga mengirimkan anggur untukku." Artinya, apa saja aktivitas yang kita lakukan, setelah itu dengan berdoa dan tawakal, insya Allah Allah akan mengirim rizki yang dan keberkahan kepada kita semua. Jamaah yang mulia, bukankah ada yang mengibaratkan orang bekerja dengan mengejar ayam hanya mendapatkan 1 ekor, 2 ekor, itu pun dengan kelelahan. Tapi ada yang dengan cara yang baik, dengan cara memberikan umpan beras dan sejenisnya, puluhan ekor ayam akan mendekat dan bisa ditangkapnya. Orang pengen mendapatkan kupu yang cantik, dia harus menangkap, tapi hanya beberapa ekor, itu pun sebagian rusak. Tetapi ketika dia pengen mendapatkan banyak daripada kupu-kupu, maka dia menanam bunga dan kupu-kupu itu akan menghingap dan insya Allah mendapatkan kupu-kupu yang banyak. Mudah-mudahan kita ditakdirkan mendapatkan ampunan, mendapatkan kemudahan, kemuliaan dan limpahan rizki yang berkah, yang halal, yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahir raufir rahim, al-aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم ارزقنا شفاء من كل داء. Ya Allah, berikan kami rizki berupa obat dari segala macam penyakit ya Allah. Allahumma arzuqna shifaan min kulli da' warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan nafi'a. Antal baqi bila zawal, al-ghaniyyu bila mithal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.